Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Soleh Sofyan dalam kisah si cepat, kajian inspiratif sahabat si cepat. Kali ini kita akan bicara tentang korupsi. Korupsi di dalam Islam adalah sesuatu perbuatan yang buruk dan dosa. Pengungkapan korupsi di dalam Islam disebut dengan ghulu atau akhdul amwal bil batil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188, "Wala taqulu amwalakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqum min amwalin nasi bi'ithmi wa antum ta'lamun." Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu mendapatkan harta. Orang yang demikian adalah orang-orang yang berbuat zalim karena mengambil harta yang tidak benar. Korupsi sepertinya dianggap biasa, tapi ternyata korupsi adalah perbuatan yang lebih jahat daripada pencurian. Kenapa? Kalau mencuri, biasanya yang diambil adalah harta seseorang, harta satu rumah, harta satu tempat. Tapi korupsi yang diambil adalah harta dari sebuah sistem perkantoran, sistem kenegaraan, sistem pemerintahan. Banyak yang dirugikan akibat dari sebuah korupsi. Yang diambil dan yang dicuri adalah harta milik orang yang banyak. Ketika Anda korupsi di sebuah perusahaan, maka yang rugi bukan 1-2 orang, tapi seluruh orang yang ada dalam perusahaan. Kalau Anda korupsi di sebuah pemerintahan, maka yang rugi bukan hanya departemen saja, tapi seluruh rakyat negara itu merasakan kerugian yang hebat. Maka hindari perbuatan korupsi, karena sulit untuk meminta maaf. Ketika kita korupsi, maka saat itu Anda berdosa untuk ribuan orang. Anda berbuat salah dan cara untuk tobat jauh lebih sulit. Apa saja tindakan-tindakan korupsi? Yang pertama, markup harga. Jangan pernah menaikkan harga di luar sistem yang sudah disepakati oleh perusahaan. 2, kebiasaan ngaret waktu. Ini namanya korupsi waktu. Kalau sudah ditentukan masuk jam 7 pulang jam 5, taati aturan-aturan waktu. Kalau Anda melanggar itu berarti Anda korupsi waktu. 3, memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Itu pun termasuk bagian dari korupsi. 4, memberi uang pelicin. Nyogok artinya mempermudah sesuatu untuk diri kita dengan cara memberikan sesuatu pada orang lain. Korupsi adalah perbuatan yang mudarat. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang anak muda yang kemudian dia berdoa, "Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb." Tapi ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kemudian bicara, "Wahai sahabat, wahai anak muda, bagaimana doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yang dimakan haram, yang diminum haram, apa yang masuk dalam mulutmu haram, itu adalah perbuatan yang bermasalah. Maka jangan pernah untuk berbuat korupsi. Jangan pernah menunda pekerjaan, karena itu juga korupsi. Jangan pernah membiasakan untuk telat, biasakan on time. Karena apa? Karena bagian daripada korupsi itu adalah memotong waktu yang sebenarnya. Di dalam hadis, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis menceritakan sekumpulan manusia di atas kapal. Kemudian yang bawah kalau ambil air ke atas. Kemudian yang bawah protes, bagaimana sekiranya kalau saya melubangi ini perahu supaya saya dapat ambil air dengan mudah dan tidak mengganggu di atas.
Andaikan yang di atas membiarkan yang di bawah ambil air, melobangi perahu, niscaya semuanya akan celaka. Artinya apa? Andaikan kita melihat sahabat kita, teman sekantor kita, korupsi, mencuri, dan mengambil sesuatu yang bukan haknya, kemudian Anda biarkan, bersiap-siaplah. Kapal perusahaan akan karam karena kita cuek dan melalaikan memberikan peringatan atau laporan kepada atasan kita. Mudah bermanfaat apa yang hari ini kita sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.